Hai, Assalamualaikum pecinta film dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Hilman. Oke, di video kali ini kita akan membahas film horor Evil Dead Rise yang merupakan film kelima yang masuk ke dalam franchise-nya film horor klasik Evil Dead. Evil Dead Rise ini menjadi bagian penting dalam warabala Evil Dead yang dimulai dari The Evil Dead tahun 81, dilanjut Evil Dead 2 tahun 87, lalu Army of Darkness tahun 92, dan muncul Evil Dead tahun 2013 yang merupakan remake dari The Evil Dead tahun 81. Nah, lalu pada tahun ini, 2023, kita kedatangan film kelimanya yang berjudul Evil Dead Rise yang digarap oleh Lee Cronin dan Sam Raimi yang memproduseri film ini. Film franchise Evil Dead ini selalu membagongkan dan membuat para pencinta film horor tentunya cukup antusias. Walau sebetulnya inti ceritanya atau masalahnya ya gitu-gitu aja, simple. Cuman gara-gara si buku terkutuk. Tapi yang membuat penasaran dan bergidik merinding adalah penyajiannya atau eksekusi dari film itu sendiri. Oke, film Evil Dead Rise ini menceritakan sebuah keluarga gitu ya, di sebuah apartemen, dan di sana ada seorang anak laki-laki yang sekilas mirip Justin Bieber yang menemukan kitab terkutuk pada saat gempa, dan begonya lagi, dia malah membuka kitab itu yang membuat roh jahat yang terkungkung di tempat itu lepas ke dunia. Nah, dan entah bagaimana, si roh jahat ini malah masuk ke tubuhnya Ellie, seorang ibu dengan 3 anak. Anaknya itu terdiri dari Bridget yang tampil tomboy, Danny, si Justin Bieber KW, dan Casey, si bungsu. Nah, keluarga ini cukup rock and roll. Lihat aja penampilan mereka. Apalagi pas bagian Casey ini, yang lagi ngegunting bonekanya kayak psikopat. Oh ya, selain itu juga ada keluarga mereka yang lain, yaitu Beth, adiknya Ellie yang datang mengunjungi apartemen mereka. Oke, kita lanjut. Jadi pada suatu hari, ketika Ellie sedang beberes untuk pindah ke tempat yang lebih baik, Beth datang untuk membantu, dan pada saat itu anak-anaknya Ellie keluar untuk membeli pizza. Dan saat kembali, tiba-tiba saja ada gempa. Nah, di basement inilah Dani menemukan kitab terkutuk itu dan juga sebuah piringan hitam yang akhirnya malah dia bawa. Asli nada nanaonan coba nyar-nyar pipa nyakitin peleguk pisan budak teh. Lalu Dani pun memutar piringan hitam itu dan membuka kitab terkutuknya. Padahal Bridget udah ngasih tahu dan meminta Dani untuk mengembalikan barang-barang yang dia ambil tadi. Tapi si Dani ini malah penasaran dan kejadian aneh pun dimulai. Karena saat kitab itu dibuka, maka terbebaslah Deathis, roh jahat yang sangat ganas. Yeah, and weird shit like this gets locked away for a reason. Just leave it, Dan. I don't like this, Dan. You need to put it back right now. Iblis itu tiba-tiba memasuki tubuhnya Ellie yang sedang berada di dalam lift. Dan mulai saat itulah kejadian mencekam, menegangkan, dan menakutkan mulai mereka rasakan. Mulai dari si ibu yang kayak setengah gila, mulai gila, dan akhirnya menyeramkan. Nah, yang jadi dilema bagi anak-anak dan Beth adalah Ellie itu adalah keluarga mereka, tapi sekaligus juga menjadi ancaman yang nyata. Karena Ellie mulai melakukan tindakan-tindakan yang sangat aneh, di luar nulur. Sampai mereka pun terherman-herman, sampai tak tahu harus berbuat apa. Semua karakter dalam film ini pas dan tidak mengecewakan, terutama pada karakter ibu yang kerasukan iblis kejam yang berhasil memberikan kengerian tanpa henti. Bahkan, kita bisa dibuat bergidik merinding melihat si ibu, walaupun dia hanya diam tanpa melakukan apapun. Lan nggak tuh?
Oh ya, ternyata keberadaan kitab terkutuk tersebut membuat malapetaka bagi seluruh penghuni apartemen itu. Bagaimana enggak? Iblis yang mengambil tubuh Ellie itu pun meneror semua penghuni apartemen, termasuk Beth dan anak-anaknya Ellie yang harus bertahan hidup dari iblis yang ada di tubuh Ellie. Nah, dan Beth pun berusaha dengan sekuat tenaga menyelamatkan ponakannya itu untuk keluar dengan selamat dari apartemen horor tersebut. Eeny, meeny, miny. Ellie? Yang jelas, ada banyak adegan-adegan yang edan lah, bikin kita tercengang, tegang, dan juga dibuat merinding. Lihat aja nih. Oh ya, karena ternyata Bridget pun akhirnya kesurupan juga. I don't like having things inside my tummy. Nah, buat kalian yang suka dengan film horor, kalian pasti akan merasa senang dengan film ini. Karena elemen horor film ini benar-benar tereksekusi dengan baik. Apalagi banyak angle kamera yang close up, yang membuat momen gore-nya itu terasa ngilu gitu, dan membuat merinding. Oh ya, rating film ini dari IMDb hanya 6,7. Tapi kalau kata pengamat sih, ini film ratingnya itu R atau terbatas. Karena mengandung adegan sadis, kekerasan, horor, dan kata-kata yang cukup kotor. Terus film ini agak berbeda dari film-film sebelumnya ya, yang dulu itu di rumah kabin. Nah, sedangkan di film ini berlokasi di sebuah apartemen di tengah kota. Nah, untuk kalian yang fobia sama darah, mending gak usah nonton deh kayaknya. Tapi kalau penasaran ya terserah ya. Karena ada di salah satu adegan itu melibatkan banyak darah, sampai 6.500 liter darah dalam produksi film ini. Nah, buat kalian yang udah pernah nonton, silahkan tulis pendapat kalian tentang film ini. Dan yang belum nonton, silahkan nonton dulu. Aslinya sih, kalau menurut saya ini film keren abis. Walau jalan ceritanya mudah ditebak, dan kesannya ya gitu-gitu aja sih, tapi eksekusinya pas lah. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bila kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.